Kan ada juga pelatih tiba-tiba naik ke pro, pecat, dar, udah habis itu hilang, nggak tahu ngapain. Emang ada ya coach pelatih-pelatih yang kayak gitu coach? Ada. Tapi ini coach, bukunya banyak gak sih peminatnya? Soalnya kan tingkat literasi Indonesia rendah Iya, juga benar-benar gitu. sama ya. Kemarin di database saya tuh alhamdulillah ya. Yang beli sama saya, nggak tahu kalau ya itu udah beredar di mana-mana. Sekitar 150 orang. Itu alhamdulillah banyak. seperti itu. Cuman kan kita nggak tahu kalau Indonesia kan gampang kan, tinggal download, share jadi gitu. Cuman itu saya nggak bisa salahin gitu kan. Rupanya main bajakan Suka gitu coach. Suka yang gratisan. Emang awalnya kenapa sih coach Bisa kepikiran bikin e-book gitu coach? Ya awalnya itu gitu. Karena buku basket itu bahasa Indonesia itu jarang banget gitu. Sekalipun ada, mungkin yang pernah saya baca tuh punyanya Ketua Umum dulu dari Kosasi tentang fundamental kalau nggak salah ya judulnya. Saya baca itu. Cuman kalau fundamental kan mungkin sebagian besar orang tuh tahu, oh shooting, oh dribbling, oh passing. Tapi kenapa harus dilakuin? Itu kan nggak banyak yang bahas untuk masalah itu. Sama seperti contoh latihan man to man. Orang semua tahu man to man itu 1 lawan 1. Tapi kenapa mesti man to man? Apa sih gue man to man? Kan orang nggak semuanya itu tahu. Butuh penjelasan-penjelasan. Ya seperti itulah saya bahas di e-book saya tuh seperti itu. Gitu. Gitu ya coach ya. Berarti itu coach suka nulis juga berarti ya coach ya. Kira-kira itu coach menyelesaikan bukunya itu berapa lama tuh coach? Waktu itu bikin e-book itu nggak lama sih ya. Mungkin kurang lebih sekitar 2 minggu ya. Kurang lebih 2 minggu lah. Kan saya juga suka apa sih nulis-nulis yang aneh-aneh lah di Instagram ya. Saya kumpul-kumpulin terus apa yang di otak saya itu saya coba tulis gitu. Yang penting kan masalah buku itu masalah penyampaian. Yang baca itu ngerti apa enggak. Kalau saya nulis buku seperti buku kuliah atau buku pelajaran kan itu bahasa textbook ya, bahasa resmi. Nggak semua orang kan bisa paham apa maksudnya kan. Nah gitu, makanya saya coba nulis dengan gaya saya yang mungkin orang mudah-mudahan sih dengan bahasa itu ngerti gitu. Oh berarti dengan gaya bahasa sendiri ya coach ya? Iya. Nah nih coach, ada yang nanya nih coach dari Juniandita coach. Pertanyaannya tuh, apa saran coach untuk pelatih yang suka ngambek gitu coach? Kalau bisa coach? Janganlah. Ya kalau bisa jangan kayak gitulah. Pelatih itu kan kita ibaratkan tuh kakak gitu ya, atau orang tua bagi pemain, atau mungkin teman dekatnya pemain gitu. Saya ambil contoh gini, waktu kita ikut tim basket, sama kita belajar di kelas. Kelas kan guru marah-marah, kamu kan, bodo amat lah, ya nggak sih? Ya benar-benar. Tim basket, begitu pelatih basket marah-marah, gue nggak mainin lu ya. Kamu pasti kan gimana caranya itu berusaha biar kamu bisa masuk tim itu kan, biar bisa main. Ya nggak? Iya. Nah, jadi kan tingkat kepercayaan itu berbeda antara si guru dengan pelatih ini. Jadi makanya saya bilang tuh pelatih itu bisa sebagai kakak, orang tua, teman dekat. Jadi kalau sampai ada kata-kata ngambek atau baper, kalau bisa janganlah. Kalau kita sebagai pelatih kita ngambek, apa kata pemain? Pelatih gue begini, ada jadi bahan omongan dong. Nggak percaya, nggak apa. Kita pemain percaya pelatih, gue percaya sama lu di pelatih nih. Tapi lu begitu gimana gue mau percaya? Kayak gitu pesannya. Berarti pelatihnya harus ngerangkul ya coach ya, walaupun gimana pun harus ngerangkul, nggak boleh ngambekan gitu ya coach. Ya benar. Ini ada pertanyaan lagi ya Salma ya? Balik lagi ke yang buku tadi nih coach. Oh oke. Efek yang pengen coach dapetin dari bikin buku sebenarnya apa sih coach? Kalau efek nih jujur nih ya, saya tuh nggak ada kepengen apa-apa sih, maksudnya. Ya nulis, ada yang beli syukur nggak ya udah gitu. Bukan kan ada yang bilang kan mentang-mentang masa pandemi ini cari pendapatan gitu. Oh enggak, saya enggak kayak gitu. Cuman kalau harapan saya pribadi, pelatih itu, saya pengen pelatih itu berproses. Gitu. Dan dia bisa, memberitahu kepada pemain-pemainnya itu, apa sih kalau prinsip 5W 1H itu tahu nggak, yang what, who, when, where, how. Nah, saya teman pelatih bisa kasih itu ke pemain gitu. Gak hanya cuman, ayo lay up, ayo nembak gitu, ayo lari. Tapi gitu nggak tahu gitu. Iya gitu.
Kenapa nih? Kalau misalkan lagi latihan 1 lawan 1, man to man, dribble 1 jaga gitu. Kenapa mesti begitu? Tujuannya apa sih? Kalau salah, koreksi nggak? Kayak gitu-gitu tuh, saya pengen tuh pelatih kayak gitu, detail lah. Jangan hanya main tinggal suruh, udah. Begitu main, kalah, marah-marah. Waktu begitu di lapangan main disalah-salahi. Tapi kita sendiri nggak pernah ngajarin si pemain tersebut, gitu. Dan prosesnya juga untuk ya, dan proses pengelatih itu ya dari bawah lah, biar saya bilang, seperti saya bilang tadi, semua karakter kan beda-beda. Kita bisa belajar dari anak SD, anak SMP, SMA, sampai kuliah tuh kita bisa ketahui. Jadi suatu saat kita begitu, entah di pro kah, atau di kampus kah, kita di-cut, begitu kita turun ke bawah, tuh kita tahu, oh untuk begini seperti ini, untuk begini seperti ini. Kan ada juga pelatih tiba-tiba naik ke pro, pecat, dar, udah habis itu hilang, nggak tahu ngapain. Karena dia nggak punya pengalaman di bawah-bawah seperti apa. Atau pelatih kampus deh. Wah, dia dipakai lagi sama kampus A nih. Habis itu dia ngelatih SMA, dia nggak ada yang tahu, dia nggak ngerti caranya. Atau dia bawa tipe latihan kampus seperti latihan SMA, nggak ketemu, yang ada pemain-pemainnya kabur. Dia diganti, kayak gitu. Jadi saya pengen tuh pelatih itu tujuannya berproses. Tujuannya sih itu. Emang ada ya coach, pelatih-pelatih yang kayak gitu coach? Penglihatan saya ada. Penglihatan saya ada. Banyak coach. Mungkin dibilang banyak atau enggaknya relatif ya, tapi ada lah. Yang saya kenal gitu ya, saya pribadi saya kenal tuh ada seperti itu. Kalau gitu coach gimana coach, cara bilang ada nggak pernah coach kasih saran tuh kan, saran ke sesama pelatih, sama pelatih gitu coach? Pernah, cuman kan kalau kita kan hanya sebatas memberi saran. Dia mau dengar syukur, enggak ya udah gitu kan. Saya bilang kalau misalkan waktu saya ngelatih SMA gitu kan. Latih SMA, ada teman mungkin satu level, dia tahu ngelatih kampus. Saya ngomong ke dia, di kampus begini loh gitu. Kira-kira sanggup nggak? Jangan hanya ngelihat karena gengsinya atau nominal uang gaji melatihnya atau dan lain-lain. Oh, udah siap belum nih? Oh siap, ya silakan jalan. Kalau dia berhasil, alhamdulillah. Kalau begitu dia gagal karena faktor-faktor yang tadi saya bilang, ya kita ingetin lagi, kasih tahu lagi apa yang udah didapat di kampus, jangan dibawa lagi ke SMA. Kan dari SMA awalnya dia ngelatih kampus, dipecat, balik ngelatih SMA lagi, jangan dibawa nih. Yang ngelatih kuliahnya seperti apa, balik lagi ke kondisi seperti ngelatih SMA, gitu. Lebih harus bisa menyesuaikan sama pemain juga ya coach? Yes. Ya, betul. Nah, artinya coach tujuan bikin bukunya ini lebih buat pelatih ya daripada pemain gitu? Iya. Oh, berarti pasarannya pelatih ya coach ya? Ini coach, ada pertanyaan lagi coach dari Andres_Setiawan 6. Gimana cara ningkatin apa ini sama? Visi dalam pertandingan. Visi, ya banyak main lah. Kita itu jarang banget namanya pertandingan ya. Entah itu turnamen kah, kompetisi, itu kita jarang banget. Nah, kita ketolong tuh sama komunitas-komunitas yang suka bikin pick up games, itu kita ketolong di situ sebenarnya. Kalau itu jangan sampai hilang kayak gitu-gitu. Orang Indonesia tuh latihannya banyak, misalkan kampus, latihan seminggu 4 kali, tandingnya setahun cuma sekali, kan rugi. Banyakin main. Jam terbang ya coach ya? Jam terbang, kan selama ini kan saya bilang tadi kan, saya ulang lagi, kampus itu kan misalkan seminggu itu 4 kali latihan. Selama setahun, berapa tuh? Sedangkan mainnya turnamen Liga Mahasiswa itu setahun sekali. Itu kan banyak latihan pada tandingnya. Nah, jadi banyakin main itu caranya gimana? Entah itu ikut tarkam kah, mungkin bahasa kutipnya tarkam, atau seperti komunitas-komunitas yang mengadakan pick up games. Nah, kayak gitu-gitu komunitas-komunitas itu buat saya itu penting gitu. Karena di level SMA kampus tuh kita butuh banyak main. Kalau hanya main di latihan dengan ketemu teman-temannya sendiri ya gitu-gitu aja, udah ketahuan kan. Jadi nggak berkembang ya coach? Iya. Ini coach ada pertanyaan lagi coach. Dari Syahrian Zainsal. Gimana caranya supaya pemain di daerah bisa berkembang sama kayak pemain yang di Pulau Jawa? Itu rada susah kayaknya coach. Gimana tuh coach? Kalau masalah berkembang itu ya sebagai kompetisi lah, perbanyak kompetisi.
kompetisi itu jadi saya bilang tuh teman-teman daerah, saya pernah natar di beberapa daerah ya, ngeluhnya pertanyaan itu seperti itu gitu, pemain berkembang. Selain perbanyak kompetisi, yang kedua itu SDM pelatih, dimana si pelatih itu mau mengembangkan dirinya. Jadi yang saya masih saya tuh khawatir tuh pelatih hanya sebagai status, gue pelatih basket nih, biar Banyak dibilang tuh, orang tuh. Iya, kayak gitu. Biar dibilang gimana gitu. Tapi pelatih itu kan kita membina manusia loh, orang gitu. Kita ngelatih manusia. Gagal apa enggak, gagal berhasilnya kan tergantung kita nanti ngelatihnya. SDM pelatih itu mau belajar. Itu dengan baca buku kah atau nonton internet, video di internet atau gimana gitu. Jadi ilmunya nggak kata si A, kata si B, tapi dia harus berani explore ya, harus berani bereksperimen untuk SDM pelatihnya. Kalau untuk turnamen ya bisa lah sparring-sparring antar kabupaten. Kita bikin turnamen misalkan Riau, atau kabupaten Kampar, kabupaten apa, Ogan-Hulu segala macam gitu, bikinlah turnamen gitu. Biar banyak kompetisi-kompetisinya. Pemain berkembang di daerah harus sama-sama semuanya ya, coach, yang bergerak. Banyakin jam terbangnya, lagi-lagi balik banyakin jam terbangnya ya coach ya. Ini coach ada yang nanya lagi Pertanyaan coach. lagi nih dari Enris Safir. Hal paling membanggakan selama ngelatih basket, coach, apa tuh? Hal membanggakan apa ya? Saya tuh bangganya itu kalau